Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, beragam cara dilakukan para pemudik agar bisa sampai di kampung halaman. Salah satunya dengan menggunakan bajai seperti yang dilakukan sejumlah pengemudi bajai di Jakarta yang mudik ke arah Tegal, Jawa Tengah. Ya, walau para pemudik ini mengaku badan agak-agak pegal ya karena terlalu lama di dalam bajai, namun mereka tetap bersemangat karena tidak sabar ingin bertemu keluarga di kampung halaman. Berbagai transportasi digunakan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun ini. Salah satunya dengan menggunakan bajai. Sejumlah pengemudi bajai di Jakarta mengadakan mudik bersama menuju Tegal, Jawa Tengah. Mereka memilih mudik dengan bajai untuk menghemat biaya. Menurut Nurwi, salah satu pemudik, biaya naik bus bisa mengeluarkan ongkos 2 kali lebih mahal daripada naik bajai. Untuk menghindari kemacetan di jalan, rombongan pemudik bajai ini memilih berangkat pada malam hari. Mau ke arah mana, Bu? Mau arah Tegal. Tegal. Ya, ini tongkos. Ini tongkos ya, Bu ya? Naik travel mahal. Ibu dari rumah jam berapa ini? Ini dari rumah jam 8. Kira-kira sampai jam berapa, Pak? Ini perjalanan. Pokoknya pagi itu aja. Berapa jam, Pak, perkiraan, Pak? Antara jam 6 jam 7. Jam 7. Kebanyakan istirahat, sampai istirahat. Meski diakui mudik menggunakan bajai membuat badan terasa lebih pegal, namun para pemudik ini tetap bersemangat untuk bertemu sanak keluarga di kampung halaman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johar Lutfi, iNews melaporkan. Kepadatan terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang di ruas Jalan Raya Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Volume kendaraan meningkat signifikan seiring dimulainya masa cuti bersama. Akibatnya kemacetan panjang terjadi sepanjang 3 km hingga mencapai perbatasan Kota Bekasi. Arus mudik didominasi oleh kendaraan pribadi, mobil, dan motor. Menurut sejumlah pemudik, kepadatan bahkan sudah terjadi sejak di wilayah Kalimalang, Kota Bekasi. Macet, padat merayap. Kepadatan mencapai berapa tadi, Pak, perjalanan? Kepadatan dari sana, Pak, lampu merah Kalimalang udah padat. Oh, udah padat ya? Udah padat. Ini dari mana mau menuju Dari mana? Pondok Gede mau ke Tegal. Tegal. Kondisi jalan padat. Iya. Udah berapa kilo nih, Bang? Macetan? Kurang lebih 3 kiloan. Ini mau mudik kemana nih? Cirebon. Cirebon. Ya. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Bekasi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sejumlah belokan untuk putar balik di sepanjang jalur Pantura wilayah Tambun Selatan ditutup sementara. Puncak arus mudik di jalur Pantura diprediksi masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jaufari Lutfi, iNews melaporkan. 3 hari menjelang Lebaran, ribuan kendaraan pemudik di ruas tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah mengular 1 km. Banyak kendaraan pemudik kehabisan saldo elektronik tol atau e-tol. Antrean ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengular di ruas tol Pejagan. Kemacetan didominasi mobil pribadi dan mobil travel yang mengular sepanjang 1 km. Sejak pukul 18.00 Selasa malam hingga pukul 7 Rabu pagi, hampir 8.000 kendaraan keluar dari ruas tol ini. Mengurai kemacetan, pengelola ruas tol membuka 5 gate untuk akses keluar tol. Hari ini, polisi menutup kendaraan masuk ke gerbang ruas tol Pejagan karena sistem satu arah berlaku ke Semarang. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, tepatnya di persimpangan lampu merah Pantura Arjowinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu pagi terpantau padat. Kepadatan pemudik terjadi di persimpangan lampu merah Pantura Arjowinangun, Cirebon, Jawa Barat. Membludaknya ribuan pemudik yang didominasi kendaraan bermotor ini terus memadati jalur Pantura Cirebon. Banyaknya aktivitas warga lokal di titik persimpangan lampu merah menjadi titik kepadatan arus pemudik. Petugas melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, salah satunya melakukan buka tutup di lampu merah dan memprioritaskan pemudik dari arah Jakarta. Pemudik hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan maksimal 50 km per jam.
Untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami Toy Iskandar. Ya, Toy Iskandar, semakin sore ini apakah para pemudik motor masih mengular di sana? Ya, baik David dan Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan, tepatnya di Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon sendiri, di mana arus lalu lintas pada H- sudah menjelang Lebaran ini, kondisi suasana arus lalu lintas terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi akibat membludaknya jumlah volume kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri, di mana di persimpangan Arjawinangun sendiri terdapat adanya masih banyaknya aktivitas warga yang melakukan hilir mudik ke sejumlah pantura, sehingga mengakibatkan petugas dari Polresta Cirebon sendiri melakukan buka tutup rekayasa lalu lintas sendiri. Sejauh ini pantauan arus lalu lintas di jalur pantura Cirebon sendiri masih terpantau padat merayap, bahkan di sejumlah persimpangan seperti di persimpangan Arjawinangun, Palimanan, Pleret, dan Kota Cirebon sendiri masih terpantau padat merayap. Kondisi kepadatan ini sejak Rabu pagi tadi. Kondisi ini juga petugas kepolisian jika terjadinya kemacetan akan panjang di jalur Pantura Cirebon sendiri. Pihak Polres Cirebon akan berkoordinasi dengan Polres Cirebon yang akan dilintasi di jalur alternatif sendiri. Baik, kami himbau juga para pemudik yang akan melintasi di jalur Pantura Cirebon. Ada beberapa titik yang terjadi rawannya pasar tumpah, yaitu seperti di Pasar Tegal Gubuk dan Pasar Kue Pleret, Pasar Kudus, dan Pasar Kembang. Dari keempat pasar tumpah tersebut, pemudik harus mewaspadai karena di sejumlah jalan Pantura sendiri terdapat banyaknya pasar yang menggunakan pedagang di bahu jalan sendiri. Baik, sejak tadi pagi juga kondisi arus lintas di Pantura ini sampai sore ini terus pemudik dari arah Jakarta dan menuju ke Jawa ini terus memadati ruas jalur Pantura Cirebon sendiri. David. Ya, baik Toy Iskandar, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, bertepatan dengan dimulainya cuti bersama pada hari ini, sejumlah titik rawan macet sudah mulai dipenuhi para pemudik. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi mulai dari kontraflow, ganjil genap, hingga one way. Apakah strategi ini bisa mendukung kelancaran mudik pada tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dan tata kota. Selamat sore, Pak Yayat. Selamat sore, Mas David. Ya, Pak Yayat, kita melihat bahwa waktu itu diprediksi 123 juta orang akan mudik pada kali ini dan beberapa atau mungkin 50%-nya melalui jalur darat seperti itu ya. Bagaimana Anda melihat pantauan arus mudik kali ini? Apakah sesuai dengan prediksi? Ya, memang kalau dilihat dari prediksinya, angka itu belum mencapai angka puncaknya ya. Karena ini kan 3 hari menjelang Lebaran, ini menjadi hal catatan penting. Apalagi hari ini dimulai cuti resmi bersamanya. Dan yang menariknya kemungkinan besar besok itu bisa menjadi puncak agak lebih tinggi. Karena ada potensi 2 hari Lebaran. Kemungkinan Jumat atau kemungkinan Sabtu. Oh iya. Jadi ada kemungkinan yang mengejar hari Jumat. Ya, jadi puncaknya di hari Kamis ini, ada kemungkinan juga yang mungkin mudiknya lebih longgar di hari Jumat ketika sebagian sudah Lebaran. Jadi kemungkinan hari Kamis besok itu adalah potensi terbesar arus mudik yang kemungkinan besar akan menimbulkan persoalan simbol-simbol kemacetan di beberapa tempat. Nah, yang menarik dari potensi yang ada ini misalnya potensi 18 juta pemudik dari wilayah Jabodetabek. Dari seluruh angka yang terbesar tersebut bisa dikatakan arus mudik dari wilayah Jabodetabek ini ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah pola arus mudik terbesar ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Memang dari kota-kota lain seperti Surabaya ke sekitarnya, atau dari kota Bandung ke wilayah-wilayah Priangan Timur dan wilayah-wilayah Sukabumi, atau wilayah Jawa Tengah ke wilayah Solo, itu memang ada relatif berbeda. Jadi
ada mudik jarak jauh, ada mudik jarak dekat. Nah, yang jarak dekat ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah kota utama yang ada di pusat-pusat pemerintahan. Misalnya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, wilayah Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Tapi dari pola perjalanan mudik yang paling banyak, memang harus diakui adalah pada wilayah Jabodetabek. Kenapa? Karena memang dikatakan angka pekerja itu paling banyak dari wilayah Jabodetabek hingga Bekasi hingga Kerawang ya. Karena itu merupakan kawasan-kawasan industri dan bisa dikatakan menjadi kantong utama urbanisasi yang ada di wilayah Pulau Jawa begitu. Baik, nah Anda sendiri ini mudiknya yang jarak dekat atau jarak jauh nih? Kalau saya kan relatif jarak dekat dan saya wilayahnya tidak ke timur. Jadi polanya itu terbagi dua. Kalau ke wilayah timur, ya misalnya ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, ini itu pasti lebih banyak dibandingkan ke wilayah barat. Kalau wilayah barat konsentrasinya itu adalah di Merak. Jadi ini terbagi. Nah, yang menarik lagi dari apa yang digambarkan dari penjelasan yang dilaporkan oleh para reporter itu, ini pola mudik terbagi kepada dua pola. Pola jalan arteri Pantura itu didominasi oleh sepeda motor. Jadi bisa dikatakan pemudik yang menggunakan sepeda motor akan lebih mendominasi di jalan arteri Panturanya. Seperti tadi katakan di Arjawinangun, Cirebon, Tegal, Brebes. Pantura itu akan didominasi oleh motor. Sehingga terjadi istilahnya kepadatan yang luar biasa. Sementara ruas jalan tol akan menjadi backbone-nya, tulang punggung utama arus mudik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Jadi bisa dikatakan pola ini sudah membentuk pola yang menarik. Ya. Kalau yang menarik lagi adalah di jalan tol itu manajemennya memang akan lebih baik karena pengaturannya lebih tertib. Kontraflow bisa diadakan, ya kan, one way bisa dilakukan. Tapi yang agak berat itu adalah di jalan arteri. Benar-benar. Nah, jadi tinggal bagaimana teman-teman Polda, teman-teman Disub pada setiap persimpangan dan traffic light itu menjadi simple bottleneck loh. Jadi kalau mengapa nanti akan lebih banyak orang memilih mudik di jalan tol misalnya. Tadi misalnya kan one way sudah diberlakukan, jadwal jamnya. Jadi bagi masyarakat yang mudik yang sudah bisa memprediksikan potensi hambatan di perjalanan, dia akan mengikuti atau menggunakan jalur yang lebih terjadwal. Ini menarik ya bagi kita ya. Kenapa? Karena orang akan memprediksikan berapa lama di perjalanannya, bagaimana kecepatannya. Tapi kalau untuk di jalan tol ini, yang harus bersabar itu istilah saya ada pamer jempol. Apa itu Pak? Padat merayap menanti terjepit di pintu tol. Nah ini kan karena tapping. Ada yang punya pulsanya atau yang masih kekurangan. Itu yang jadi masalah itu jadi problem terus itu sebenarnya ya. Karena e-tolnya kurang terus. Betul. Karena itu tadi informasi tentang e-tol, tentang perjalanan yang lengkap. Misalnya saya mau sampai ke Solo, berapa biaya tol yang harus saya keluarkan? Nah, apakah informasi itu nggak ada, Pak? Informasinya ada, tetapi pemahamannya, sosialisasinya terbatas. Atau memang ya bisa dikatakan kita prediksi lah, karena kan tidak semua orang bisa tahu berapa tarif tol, karena kita biasanya menggunakan tarif tol dalam kota yang relatif dekat. Tapi untuk tol-tol yang jarak jauh ini, nah itu tadi, ini masih cukup nggak ya? Jadi kadang-kadang yang tolnya itu tidak cukup, agak andilau dia antara dilema dan kegalauan, ya kan? Ya, jadi sebenarnya itu juga harus mulai dari tertib disiplin diri sendiri ya, bahwa kita juga harus belajar membaca, lalu kemudian juga mau isi gitu maksudnya, supaya mengantisipasi dan tidak merugikan orang lain begitu, sebab kan itu akan merugikan yang lain makin lama begitu ya. Iya, apalagi kalau tiba-tiba ya pada pintu tol tertentu pembayarannya cukup besar, misalnya 56.000 atau 60.000. Sementara kartu dia turun, pasti dia akan mencari atau minjem dari yang belakang. Nah, di sini memang harusnya di rest area ada posko-posko untuk tapping, pengisian ulang. Jadi sekali lagi saya bilang, persoalan utama dengan rekayasa melalui one way itu sudah cukup baik.
kontraflow-nya juga cukup baik. Pengaturan-pengaturan ganjil genapnya di jalan tol yang menjadi tulang punggung utama udah cukup baik. Tetapi hambatan utamanya pada konteks kepadatan ini, yaitu tadi seperti digambar ini kan, pamer jempol itu padat, merayap, terjepit, menanti di pintu tol karena tapping. Tapping dengan menggunakan kartu itu butuh waktu 4 detik. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada keterlambatan orang yang kurang kartunya kurang, ini bisa implikasinya panjang. Iya. Nah, Baik, jadi disinilah sebenarnya yang kalau soal kontraflow kemudian satu arah ini sudah baik. Bagaimana dengan infrastrukturnya? Apakah memang ini sudah baik menurut Anda? Artinya pengaturan untuk jalur-jalur, bahkan udah ada penambahan jalan dan pembukaan jalan tol yang baru. Ya. Nah, saya terus terang saja seminggu sebelum ini saya sudah diminta bersama salah satu badan usaha jalan tol, kami melakukan survei, misalnya contoh dari kilometer 57 ketika dari yang elevated ya di Jalan Cikampek itu sudah terjadi penambahan lajur dari 3 menjadi 4. Nah, hasil perhitungannya itu menunjukkan bahwa dengan tambahan lajur itu level of service jalannya itu akan kemungkinan bisa lebih baik. Dan VCR-nya itu ya untuk rasio kendaraannya itu kecepatan rata-rata itu kepadatan dari 8,2-nya turun menjadi 6,2. Jadi relatif potensi kecepatannya lebih cepat lah. Tetapi yang menjadi catatan dan ini menjadi CLBK ya, cucian lama belum kering dari Jalan Cikampek itu masuk ke Cipali dari 4 menjadi 2, ini menjadi persoalan. Jadi yang lebih perlu disikapi mentalitas pemudik itu adalah harus berlatih sabar ketika masuk Cipali. Sampai nanti ke Kali Kangkung. Karena itu panjang sekali. Nah ini terus terang saja, pengurangan kecepatan itu akan membuat kadang-kadang pengendara jenuh. Lelah dan bahkan bisa berpotensi malah celaka begitu ya. Celaka. Nah, KNKT pun mengatakan hectic ya, artinya potensi kecelakaan itu karena faktor kelelahan. Nah, disinilah yang perlu dicermati sama kita. Kita akan bicarakan soal kelelahan ini, Pak Yayat. Namun kita akan update dulu perkembangan kepadatan arus mudik. Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, melalui sambungan telepon. Selamat sore. Selamat sore, Bu Adita. Selamat sore, Mas David. Iya, Bu Adita, bagaimana perkembangan kepadatan arus mudik saat ini? Apakah memang sesuai dengan proyeksi, semakin padat hingga malam hari ini? Betul sekali, sesuai prediksi kami tanggal 19 ini menjadi awal puncak dari mudik 2023 ya, bersamaan dengan cuti bersama juga, dan kita lihat trennya sudah sejak tadi malam, khususnya untuk yang menggunakan kendaraan pribadi melalui tol maupun arteri. Sementara kalau kita bicara transportasi umum, trennya juga sama, tetapi jauh lebih kondusif ya situasinya. Saya ini kebetulan sedang ada di stasiun Senen dan situasi padat tetapi relatif lancar dan terkendali. Sementara di udara tadi kami juga barusan dari Soekarno-Hatta, itu juga cukup padat tetapi semuanya lancar. Sementara untuk laut tadi kami ke Tanjung Perak itu juga relatif sudah agak landai. Sementara yang masih puncak ini memang adalah pengguna angkutan jalan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kalau kami identifikasi masih ada di ruas tol Jakarta Cikampek sampai dengan di Cipali yang menuju nanti ke Jawa Tengah di Semarang. Dan rekayasa lalu lintas juga sudah diberlakukan jauh lebih cepat daripada jadwal dan juga jauh lebih panjang daripada jadwal. Karena situasi di lapangan ternyata jauh lebih padat dari yang kami prediksi semula gitu. Jadi secara umum seperti itu gambarannya. Baik. Memang tadi kalau disinggung soal kelelahan kami juga sangat memaklumi ya karena ada beberapa kepadatan yang cukup panjang yang ini membutuhkan kesabaran memang dari para pemudik. Iya, oke baik Bu Adita, kalau lihat dari trennya begitu, masyarakat lebih banyak menggunakan sekarang ini ya dibanding tahun sebelumnya, lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi atau mereka sudah mulai ke arah kendaraan umum begitu? Ya, lebih banyak kendaraan pribadi. Dari prediksi kami, ini urutan pertama memang pengguna kendaraan roda 4, kendaraan pribadi. Itu bahkan angkanya diprediksi mencapai 27 juta di seluruh Indonesia. Disusul kendaraan roda 2, itu juga cukup tinggi, 20-an juta. Baru kemudian transportasi umum. Yang pertama memang kereta api yang menjadi favorit, disusul dengan pesawat dan kemudian kapal laut. Ini satu hal yang menurut kami jadi cukup relevan karena angka tahun ini, pemudik ini terpusat 62% ada di Jawa.
dan 75% itu menggunakan angkutan jalan. Jadi rasanya ketika terjadi kepadatan itu satu hal yang memang sudah diprediksi ya, mengingat angka-angkanya memang demikian tinggi. Berarti angka 128 juta pemudik di seluruh Indonesia, di seluruh daerah itu akan terjadi begitu ya? Ya, ini prediksi ya sekaligus. Saya koreksi 123,8 juta. Ya, 123. Ini prediksi, ya. Nah, prediksi pergerakan masyarakat untuk berbagai kepentingan. Dari survei kami, memang kepentingan terbanyak sebenarnya adalah untuk mudik. Tetapi kemudian juga ada yang liburan. Jadi tidak untuk pulang kampung, karena memang ingin bepergian untuk liburan itu juga cukup banyak. Jadi ini prediksi kami di seluruh Indonesia. Dan apakah itu terrealisasi? Mari kita lihat secara tren ya. Secara tren ini memang naik terus sampai hari ini. Sudah dimulai sejak H-7. Jadi puncaknya nanti kira-kira besok begitu untuk mudiknya atau bagaimana? Besok atau lusa? Kami melihat kemungkinan besok, Mas. Karena besok, lusa, ya? 21 April, ini mungkin bagian dari saudara-saudara kita sudah ada yang merayakan Lebaran ya. Jadi kemungkinan memang besok itu akan menjadi puncaknya. Baik, kalau gitu. Bu Adita, terima kasih banyak untuk informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, untuk mengetahui kepadatan pemudik di kawasan Kalimalang, Jakarta, kita juga sudah terhubung dengan jurnalis MNC Media Rian Rahman. Rian, seperti apa kepadatan arus pemudik motor di sana? Rian? Ya baik David dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di jalur Kalimalang, Jakarta Timur. Tepat di belakang saya ini jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah mulai ramai melintasi jalur Kalimalang ini. Akan tetapi volume kendaraan ini tidak menunjukkan kepadatan yang signifikan lantaran para pengendara lebih memilih pada perjalanan pada malam hari. Selain itu juga para pengendara ataupun pemudik lebih memilih jalur pada malam hari lantaran untuk menghindari cuaca panas pada siang hari. Diprediksi para pemudik ini ataupun pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalur Kalimalang ini pada saat H-2 Lebaran atau 2 hari menjelang Lebaran. Diketahui jalur Kalimalang sendiri merupakan jalur penghubung menuju kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sekian David. Baik, terima kasih Rian Rahman melaporkan dari kawasan Bekasi, khususnya di wilayah Kalimalang. Selamat bertugas kembali. Baik, kita kembali berdialog dengan Pak Yayat. Pak Yayat masih bersama dengan kami? Ya. Ya, Pak Yayat. David, masih ya. Ya, berbicara tentang kecelakaan tadi, artinya potensinya. Karena ini belum lama, baru tadi pagi ya, ada kemacetan panjang akibat adanya kecelakaan. Nah, ini untuk menghindari kecelakaan terjadi pada pengemudi atau pemudik yang pulang kampung ini. Apa yang harus betul-betul dicermati, diwaspadai? Yang pertama, kita harus membuat plan dulu ya. Artinya begini, ketika melakukan perjalanan, yang paling penting itu adalah rencana perjalanan. Dan mengantisipasi kemungkinan potensi yang paling menghambat, yaitu kemacetan. Nah, yang menjadi persoalan adalah durasi waktu kemacetan itu berapa lama dan berapa jam. Ya, biasanya pada saat durasi menunggu itu karena padat, nah disitulah titik jenuh itu biasa terjadi. Nah, sekarang kan dengan adanya kontraflow, adanya ini kan prediksi perjalanan. Dulu masyarakat suka memperbandingkan dari misalnya Jakarta sampai ke Semarang. Katakanlah saya bisa menempuh 7, 6 jam, 8 jam. Tahun ini dengan adanya one way itu bisa lebih cepat atau tidak? Makin cepat pengaturannya, maka makin baik. Jadi semuanya harus dalam rencana gitu ya Pak Yayat ya? Dalam rencana. Dalam rencana planning, di mana harus berhenti, di mana harus istirahat begitu ya? Yang kedua harus ada yang supir cadangan lah bagi mereka yang kendaraan pribadi. Kalau sepeda motor tinggal mengatur. Rata-rata durasi waktu itu untuk istirahat rata-rata 2 jam. 2 jam. Sepeda motor lebih fleksibel lah. Tapi kalau di jalan tol itu memang harus rebutan di rest areanya. Gitu. Ya baik, kalau begitu Pak Yayat, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga tips-tipsnya untuk mengemudi dengan aman. Dan selamat juga berpulang kampung nanti Pak. Hati-hati di jalan. Salam sehat selalu.